Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel PAI Channel. Di video kali ini kita akan kembali membahas latihan soal yang ada di buku paket PAI untuk SMK kelas 10 dari penerbit Erlangga. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Perhatikan narasi berikut. Hanif ingin membeli rumah. Dalam prosesnya, ia menggunakan produk bank syariah dengan mencicil harga rumah yang dibelinya dari pihak bank syariah yang menjualnya. Dari kisah tersebut, produk penyaluran dana bank syariah yang dimaksud adalah A. Mudorobah mutlak, B. Mudorobah muqayyadah, C. Bai al-murabahah, D. Bai as-salam, E. Bai al-istisna. Jawaban yang benar adalah C. Bai al-murabahah. Soal nomor 2. Cermati pernyataan-pernyataan berikut. 1. Akad pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong. 2. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil. 3. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. 4. Pada asuransi syariah, keuntungan dibagi berdasarkan persentase. 5. Tidak ada dewan pengawas pada asuransi syariah karena ada MUI. Berdasarkan pernyataan tersebut, perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah ditandai oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 3. Cermati pernyataan berikut. Berniaga tidak selamanya menguntungkan, kadang-kadang mengalami kerugian. Itulah sebabnya resikonya harus ditanggung bersama. Berikut yang bukan prinsip bagi hasil dalam sebuah aktivitas kegiatan ekonomi adalah A. Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad. B. Mendapat keuntungan dari bagi hasil. C. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. D. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlahnya. E. Keuntungan dan kerugian bagi hasil tergantung dari pemegang saham terbesar. Jawaban yang benar adalah E. Keuntungan dan kerugian bagi hasil tergantung dari pemegang saham terbesar. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Perintah untuk mempersiapkan masa depan. 2. Perintah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama. 3. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling melindungi dalam keadaan susah. 4. Perintah untuk bertawakal dan optimis berusaha. 5. Perintah agar senantiasa berkata jujur dan amanah setiap hari. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang bukan landasan hukum asuransi syariah ditunjukkan pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawaban yang benar adalah A. 1. Soal nomor 5. Cermati pernyataan berikut. Fatwa MUI tentang bunga, praktik pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni riba nasiah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Berikut yang bukan langkah-langkah terbaik yang dapat dilakukan sebagai orang biasa demi keselamatan dunia dan akhirat berdasarkan fatwa tersebut, yaitu A. Mengurangi transaksi non-tunai yang dapat menjebak kepada unsur riba. B.
segera melunasi hutang kepada lembaga menggunakan sistem riba. C. Berusaha mengurangi kegiatan yang mengandung unsur riba. D. Beralih ke lembaga keuangan yang tidak berbasis riba. E. Menutup lembaga keuangan yang berbasis riba. Jawaban yang benar adalah B. Segera melunasi hutang kepada lembaga menggunakan sistem riba. Soal nomor 6. Berikut yang bukan termasuk akad yang ada dalam transaksi pada asuransi syariah adalah A. Akad tabarru. B. Akad tijaroh. C. Akad wakalah bil ujroh. D. Akad mudorobah. E. Akad wadi'ah. Jawaban yang benar adalah E. Akad wadi'ah. Soal nomor 7. Perhatikan narasi berikut. Setiap pendapat unit usaha koperasi syariah dibukukan secara tersendiri yang kelak dilaporkan ketika rapat anggota tahunan atau RAT. RAT merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dari pernyataan tersebut, berikut yang bukan termasuk hal-hal yang ditetapkan dalam RAT adalah A. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. B. Pembagian keuntungan yang didapat dari usaha koperasi. C. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha. D. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. E. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi. Jawaban yang benar adalah B. Pembagian keuntungan yang didapat dari usaha koperasi. Soal nomor 8. Amati ilustrasi berikut. Setiap bulan, Farhan membayar sejumlah uang pada asuransi syariah sebagai pertanggungan atas kemungkinan resiko yang mungkin terjadi pada dirinya. Hal yang dilakukan oleh Farhan disebut membayar A. Klaim. B. Polis. C. Premi. D. Nisbah. E. Tabarru. Jawaban yang benar adalah C. Premi. Soal nomor 9. Perhatikan kisah berikut. Ali meminjam uang ke bank syariah untuk biaya pendidikan anaknya dengan menggadaikan sejumlah perhiasan. Dari kisah tersebut, istilah dalam perbankan syariah untuk hal yang dilakukan oleh Ali adalah A. Hawalah. B. Wakalah. C. Kafalah. D. Ijaroh. E. Rohn. Jawaban yang benar adalah E. Rohn. Soal nomor 10. Perhatikan ilustrasi berikut. Irwan bila membayar pajak mobilnya selalu memakai jasa yang terdapat pada koperasi syariah sebagai unit usahanya. Dari kisah tersebut, hal yang dilakukan oleh Irwan tersebut dinamakan A. Hawalah. B. Wakalah. C. Wadi'ah. D. Kafalah. E. Ijaroh. Jawaban yang benar adalah B. Wakalah. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan kasir. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.